Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah istri-istri Rasulullah SAW. Secara umum, seorang lelaki muslim diperbolehkan atau diizinkan menikahi wanita muslimah lainnya hingga 4 orang. Tetapi bukan berarti disunahkan. Al-Quran sendiri menyarankan untuk menikahi hanya 1 wanita saja jika tidak bisa berbuat adil, khususnya dalam hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Rasulullah SAW diberi kekhususan, tidak hanya 4 pernikahan, bahkan tidak jarang Allah sendiri yang memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi wanita tersebut. Dan pada dasarnya, Nabi SAW tidaklah menikahi seorang wanita kecuali diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat paling masyhur, istri-istri Rasulullah sebanyak 11 orang, yakni 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Saudah binti Zamah, 3. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, 4. Hafsyah binti Umar bin Khattab, 5. Zainab binti Khuzaimah, 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, 7. Zainab binti Jahsi bin Rayyab, 8. Juwairiyah binti Harits bin Abu Dirar, 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, 10. Syafiyah binti Huyai bin Akhtab, 11. Maimunah binti Harits bin Huzn. Mereka ini adalah istri-istri Nabi SAW, atau disebut juga Ummahatul Mukminin, para ibu kaum muslimin yang dinikahi dan hidup bersama beliau. Dan beliau tidak menikahi wanita lain berpoligami selama masih hidupnya Khadijah. 2 orang telah meninggal ketika beliau masih hidup, yakni Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau juga pernah menikah dengan beberapa wanita lainnya, tetapi tidak sampai tinggal bersama mereka, yaitu 1. Seorang wanita dari Bani Kilab bernama Amra binti Yazid al-Kilabiyah. 2. Seorang wanita Bani Kindah bernama Asma binti Numan al-Kindiyah al-Juwainiyah. Keduanya dikembalikan kepada orang tuanya sebelum sempat dikumpuli Rasulullah SAW mengenai kegagalan pernikahan beliau dengan Asma binti Numan. Sebuah riwayat menyebutkan adalah akibat kecemburuan Aisyah. Setelah pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah, beliau menikahi Asma binti Numan. Aisyah sangat cemburu dengan kehadiran Asma dalam jajaran Ummahatul Mukminin. Karena itu bersama 2 istri Nabi SAW lainnya, Saudah dan Hafsyah, mereka membuat rencana untuk menjebak Asma. Setelah matang, dipilihlah Hafsyah untuk melaksanakan rencana ini. Ia menemui Asma yang saat itu belum dikunjungi Nabi SAW, dan ia berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya Nabi SAW jika mengunjungi istri-istrinya sangat senang disambut dengan ucapan auzubillah. Kemudian berdirilah membelakangi beliau." Asma yang belum mengerti seluk-beluk kehidupan istri-istri Rasulullah sangat berterima kasih dengan informasi ini. Ia sama sekali tidak berprasangka buruk pada Hafsyah. Maka ketika beliau mengunjunginya, Asma dengan gembira dan wajah berseri menyambut beliau. Kemudian ia melaksanakan apa yang disarankan oleh Hafsyah dengan lugunya, tanpa prasangka apa-apa kepada Rasulullah SAW. Tetapi seketika itu ia jadi terkejut melihat reaksi Nabi. Ia tidak sadar bahwa ucapan dan sikapnya itu sangat menusuk perasaan beliau. Nabi SAW bersabda, "Engkau telah memohon perlindungan kepada Allah." Setelah itu beliau meninggalkannya. Beliau
membatalkan pernikahannya ini dan menyuruh seorang sahabat memberikan mutah kepada Asma dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Keluarga Asma sangat bersedih dengan peristiwa ini. Setelah tahu duduk persoalannya, segera saja ayahnya, Nu'man bin Aswad, menemui Nabi SAW untuk meminta maaf dan menjelaskan tentang apa yang dilakukan Hafsah atas perintah dan kesepakatan Aisyah dan Saudah. Mendengar penjelasan ini, beliau hanya tersenyum dan berkata, mereka memang sama saja dengan perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Siasat dan tipu daya, mereka memang luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga, Nabi SAW telah mengembalikan Asma kepada orang tuanya, dan Asma telah terlanjur meminta perlindungan kepada Allah dengan ucapannya tersebut. Sehingga Nabi SAW tidak mungkin memperistrinya lagi. Kisah ini sebenarnya cukup termasyhur, tetapi sebagian ahli hadis meragukan kesahihannya. Karena rasanya tidak mungkin Nabi SAW memutuskan tali pernikahannya hanya karena kesalahpahaman semata. Selain mereka, Rasulullah SAW juga menikah dengan beberapa orang hamba sahaya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah, hadiah dari pembesar Mesir, Muqawqis, Raihanah binti Zaid An-Nadiriyah, atau Al-Qurziyah, tawanan dari Bani Quraiza, seorang tawanan bernama Jamilah, dan juga seorang jariyah hadiah dari Zainab bin Jahsi, istri beliau sendiri. Dakwah Nabi SAW kepada Juraij bin Mata, pembesar Mesir yang lebih terkenal dengan nama Muqawqis, walaupun ia tidak menyatakan diri memeluk Islam, tetapi ia memberikan sambutan yang baik atas seruan Nabi SAW. Ia tidak menghalangi penyebaran Islam di bumi Mesir. Muqawqis membalas surat Nabi SAW dan diberikan kepada utusan beliau, Hatib bin Abi Balta'ah. Bersama itu pula, ia mengirimkan 2 orang gadis yang mempunyai kedudukan terhormat bagi masyarakat Mesir. Bahkan sebagian riwayat menyatakan, mereka berdua adalah putri Muqawqis sendiri, yaitu Maryah dan Sirin. 2 bersaudara ini dipersembahkan sebagai sahaya bagi Nabi SAW, juga beberapa lembar kain dan seekor bagal yang bernama Duldul. Nabi SAW mengambil Maryah dan dinikahinya walaupun dalam status sebagai sahaya. Sedang Sirin diberikan kepada sahabat Hasan bin Sabit. Tidak seperti Ummahatul Mukminin lainnya yang tinggal di rumah di sebelah Masjid Nabi SAW. Maryah ditempatkan di luar kota Madinah, sebuah rumah di tengah kebun anggur di tempat bernama Aliyah. Sekarang ini dikenal dengan nama Mashrabah Ibrahim. Dari Maryah inilah beliau memiliki seorang putra yang diberi nama Ibrahim, tetapi meninggal ketika masih kecil. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi hamba Allah yang soleh taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu a'lam bishawab. Wassalam.